Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa tajuzul mufaraqatu bila udhrin ma'al karahati fatafutu fadilatul jama'ati wal mufaraqatu bi'udhrin kamurakhasi tarki jama'atin wa tarki sunnatam maqsudatan kata syahudi awalin wa kunutin wa suratin wa tatwilihi wa bil ma'mumi dha'fun aw syughlun la tafutu fadilatuha wa qad tajibul mufaraqatu ka'an araba mubtilun li salati imamihi wa qad alimahu fayalzamuhu niyatuha fawran wa illa batalat wa illam yutabi'ahu ittifaqa kama fil majmu'i. Alhamdulillah, kita sampai dengan saat ini masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kajian rutin kita setiap malam Ahad, khususnya kajian fikih yang dalam hal ini adalah masih berkait dengan sholat. Dan pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang bolehnya seseorang yang sholat sendirian untuk mengikuti jamaah di tengah sholatnya itu. Di tengah-tengah sholat sendirian ada orang berjamaah di depannya, boleh dia ikuti di tengah-tengahnya. Dan sudah juga disampaikan bahwa jarak antara yang sholat sendirian itu dengan jamaah yang ada di depan itu, ya, kalau dalam masjid bebas. Nah, berapa saja meternya, asalkan dengan catatan bahwa yang sholat ini tahu gerakan imam. Ya, jadi kalau gerakan imam tahu, karena misalnya dia dengar takbir intiqal imam, Allahu Akbar, sami Allah, dia dengar, maka dia pas bisa mengikuti imam dengan benar sesuai dengan gerakan imam. Itu syaratnya. Kemudian kalau di luar masjid ada persyaratannya, jarak antara jamaah dengan dia sholat sendirian. Kalau yang lalu sudah saya sampaikan itu 300 meter, tetapi yang itu saya lalat, itu yang benar adalah 300 hasta, bukan 300 meter. Yang lalat yang kemarin itu, yang benar adalah jarak antara jamaah ini yang hitungannya kalau di luar masjid dihitung dari saf terakhir. 300 hasta itu dihitung dari saf terakhir antara yang sholat sendirian dengan yang jamaah ini, tapi hitungannya di saf terakhir kalau itu di luar masjid. Itu jaraknya 300 hasta, yang kurang lebih kalau kita konversikan ke meter kurang lebih itu 150 meter.
Ya, 150 meter kurang lebih. Kalau itu di luar masjid terjadi jamaah seperti itu. Dan juga sudah disampaikan bahwa kalau orang yang berjamaah di tengah sholat sendiriannya itu, dia duluan selesai sholatnya, maka dia boleh dua yang dia lakukan, salah satunya yaitu mufaraqah atau menunggu imam selesai, imam selesai sholat, jamaah yang di depan itu sholat selesai, ya. Dan yang afdal, namanya afdal adalah menunggu. Dua-duanya boleh, tapi yang afdal adalah menunggu. Artinya samaan salam nanti sama imam. Itu yang afdal. Tapi boleh juga mufaraqah. Nah, mufaraqah semacam ini adalah mufaraqah yang boleh dan hukumnya tidak makruh. Boleh dan tidak makruh. Nah, berarti ada mufaraqah yang lain, ada beberapa. Ini adalah mufaraqah yang boleh dilakukan seseorang dalam kasus yang tadi itu, dan itu hukum mufaraqahnya boleh dan tidak makruh. Tetapi dengan demikian maka ada juga mufaraqah yang boleh tapi makruh. Nah, itu boleh mufaraqah tapi makruh. Itu yang kita akan bicarakan berikut ini. Nah, ulama mengatakan bahwa wa tajuzul mufaraqatu bila udhrin tapi ma'al karohah fatafutu fadilatul jamaah. Boleh orang di tengah sholat berjamaah, dia tidak ada angin, tidak ada sebab, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa. Oh, saya mau mufaraqah dengan imam ini, mau mufaraqah, itu boleh. Tetapi karena tidak ada sebab musababnya, ya, tidak ada sebab apa-apa yang sebab itu disebut sebagai sebab yang tidak diizinkan oleh syara', tidak sesuai dengan syariat, sesuai dengan syara', itu tidak ada apa-apa, saya mufaraqah aja, itu boleh. Cuman saja itu hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Bahkan itu sangat riskan. Mufaraqah semacam itu adalah semacam mufaraqah sholat yang main-main. Yang main-main saja dia mufaraqah. Nah, kalau sampai segitu maka sholatnya menjadi batal. Itu persoalannya. Jadi kalau dia tiba-tiba mufaraqah, tidak ada sebab-sebab syar'i atau uzur syar'i yang menyebabkan dia mufaraqah, tidak ada hujan, tidak ada angin, ya saya mufaraqah. Tidak ada sebab-sebabnya, ya, tidak ada sebab syar'i yang uzur syar'i yang menyebabkan dia mufaraqah, itu boleh, cuman dia makruh. Tetapi riskan sekali untuk dia adalah main-main. Nah, kalau sudah ada di hatinya itu main-main, itu berarti sholatnya batal. Artinya mufaraqah semacam ini ya tidak usah kita lakukan lah. Ngapain kita lakukan? Tidak ada uzur-uzur syar'i yang menyebabkan kita mufaraqah. Dan implikasinya lebih jauh kalau mufaraqah semacam ini adalah tidak mendapatkan fadilat sholat berjamaah. Ya, pahala sholat berjamaah tidak dia dapatkan sesempurna seperti orang yang melakukan sholat berjamaah secara sempurna. Walaupun dia mufaraqah di tengahnya, tapi mufaraqah yang diizinkan oleh syara', itu boleh. Nah, itu yang kita bicarakan berikutnya. Nah, jadi mufaraqah itu yang pertama macamnya adalah mufaraqah tanpa uzur atau tanpa sebab. Nah, itu boleh cuma makruh. Dan itu implikasinya, akibatnya yang bersangkutan tidak mendapatkan pahala fadilat berjamaah, sholat berjamaah, pahala berjamaah. Yang full berarti dapat sih, tapi cuma
Cuma waktu ilmunya itu waktu dari awal sampai dengan mufarakah dia dapat, artinya sedikit pahala sholat berjamaah yang dia dapat. Itu yang pertama. Nah, sedangkan yang kedua, wal mufaraqu bi'udhrin kamurakhasi tarki jama'atin wa tarki sunnatan maqsudatan kata syahudi awalin wa kunutin wa suratin wa tatwilihi wa bil ma'mumi dha'fun aw syughlun la tafutu fadilatuha. Nah, mufarakah yang kedua boleh dan tidak makruh. Hukumnya kita mufarakah. Kita sedang berjamaah, sholat berjamaah. Kemudian kita mufarakah tapi ada uzur, ada penyebabnya. Penyebabnya yang syar'i. Ya, penyebabnya yang syar'i. Misalnya apa? Watarki, ya. Watarki sunnatam maqsudatan. Kamurakhasi tarki jama'atin, ya. Yaitu uzur syar'i yang menyebabkan kita boleh mufarakah dan tidak makruh. Hukumnya adalah semua uzur syar'i yang menyebabkan kita boleh tidak ikut berjamaah sholat waktu, ya, tetapi tetap kita diberikan pahala berjamaah. Nah, ini yang penting dibicarakan. Orang tidak berjamaah masih bisa mendapatkan sholat berjamaah pahalanya. Dia sholat sendirian, tetapi dengan catatan ada urur syar'i yang diizinkan oleh syarak. Namanya murakhas. Murakhas untuk meninggalkan sholat berjamaah. Apa itu? Itu banyak. Antara lain misalnya jelas karena sakit. Sakit tidak kita dapat berjamaah sementara kita sudah biasa berjamaah. Sudah biasa kita berjamaah tapi satu saat kita sakit. Terus terpaksa kita tidak bisa berjamaah ke masjid. Kita sholat sendirian di masjid karena memang tidak bisa ke masjid, sakit. Nah, lemah hal ini apa yang terjadi? Yang lemah hal ini adalah yang bersangkutan karena ada uzur syar'i sakit itu, maka dia tidak bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi sholat sendirian di rumah dan dia mendapatkan pahala sholat berjamaah seperti biasa. Tidak dia lakukan. Ini dia. Paham nih? Kan itu uzur syar'i yang diperoleh. Tidak dia sholat berjamaah di masjid. Tetapi karena sakit dia sholat sendirian munfarid di rumah. Tapi pahalanya bukan pahala sholat munfarid, sholat sendirian yang didapat. Apa yang didapat? Pahala sholat berjamaah yang didapat. Karena enggak, bukan. Dia merolang sholat sendirian, yang sendirian tidak usah berjamaah. Enggak, jangan berniat. Niatnya adalah kita sholat sendirian aja biasa. Pahalanya yang didapat dia artinya pahala sholat berjamaah karena dia dapatkan urur syar'i. Ini dia. Nah, dengan demikian maka yang semacam ini kalau misalnya ada kita ketimpa sakit tertentu di tengah kita sholat. Taruhlah sakit apa, misalnya sakit perut misalnya. Mohon maaf, sakit perut misalnya, sakit apalah misalnya tiba-tiba di tengah sholat. Baru rakaat kedua kita berjamaah untuk sholat zuhur misalnya, sakitlah kita secara tiba-tiba, secara mendadak. Nah, yang ini juga ya termasuk yang uzur syar'i sehingga kita boleh mufarakah. Itu maksudnya. Mufarakah saja. Dalam hal seperti ini kita mufarakah. Karena apa? Karena imam kan biasanya lambat dia. Kita kan mau cepat selesai sendirian. Ya. Jadi kita mufarakah saja supaya kita cepat selesai. Ya, cepat sholatnya, tapi tetap memenuhi persyaratan yang ada misalnya.
tumaninah dan sebagainya, baca Fatihah ya tetap harus memenuhi itu. Tapi kan kalau kita berjamaah nanti pelan imamnya misalnya kan, apalagi imamnya pelan sekali, ya rukuknya lama, sujudnya lama misalnya kan. Nah, itu adalah boleh kita mufaraqah dalam sementara kita sakit mendadak, sakit tertentu yang mendadak, mufaraqah saja. Ya, makanya itu memang kalau jadi imam itu kalau makmumnya gairu mahsurin ya seperti kita yang sekarang itu ya fal yukhaffif kata Rasulullah, idza amma bikum idza amma ahadukum nas fal yukhaffif. Kalau salah seorang di antara kalian menjadi imam, ringankanlah salat. Ulama menafsirkan itu ya kalau baca tasbih waktu ruku cukuplah 3, paling banter 5 tasbih cukup 3. Ya kan, itu dikatakan ulama, tasbih baik ruku maupun sujud, jangan berlama-lama. Karena siapa tahu ada orang yang seperti itu, ada orang yang bermasalah pada waktu salatnya. Makanya imam disuruh fal yukhaffif. Hendaklah salatnya jangan dilama-lamain, dipanjang-panjangin. Ya, jangan sedemikian rupa ya. Cukuplah. Nah, dalam berbagai kitab disebutkan bahwa kalau baca tasbih ukurannya, kalau baca tasbih waktu ruku sujud itu cukuplah 3 dan paling banyak 5 kata ulama, sebagian ulama. Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berniat nabi 2 kali. Nggih. Nggih, sila. Berniat betul, tapi kan usalli fardal zuhri itu kan belum ada niat berjamaah pada saat itu. Belum ada. Ya. Berniat berjamaahnya kita berniat pada saat itu, bukan sholatnya. Mungkin. Sholat sendiri jamaah ikut okay. Niat yang pertama tadi kan niat kita dalam kondisi sholat sendirian, tidak ada kata jamaah apapun pada saat itu. Berarti ketika kita berniat untuk berjamaah dengan ini bukan niat 2 kali niat, itu namanya. Itu adalah niat kita mau berjamaahnya, kita berjamaah bukan niat sholatnya. Niat sholatnya sudah, berjamaahnya kan belum. Pada saat pertama kan enggak kita berniat berjamaah. Itu usalli fardhu zuhri selesai kan gitu. Aku sholat fardu zuhur selesai. Tidak ada satupun niat kamu berjamaah kan, memang tidak ada, belum ada orang berjamaah. Tapi ketika orang berjamaah, kita di sana ikut berjamaah, tidak niat sholat. Sholatnya sudah duluan, jamaahnya yang baru. Kan tidak berniat 2 kali jadinya. Iya, ikut berjamaah, ikut berniat mengikuti itu, ikuti itu, ikut jamaah yang sudah ada itu. Bukan berniat sholat. Niat sholatnya kan sudah pada awal Allahu Akbar takbiratul ihram. Itu namanya niat pada waktu takbiratul ihram. Sedangkan niat jamaahnya itu adalah pada saat dia mengikuti jamaah yang ada. Sama dengan begini, misal untuk sholat berjamaah itu kan makmum wajib berniat berjamaah pada saat takbiratul ihram. Kan itu dia. Imam bagaimana? Nah ini, imam bagaimana? Imam tidak wajib pada saat itu. Artinya apa? Artinya imam nanti kalau mau misalnya nanti dia berniat menjadi imam,
Boleh. Cuman saja dia tidak mendapatkan pahala selama dia berniat. Sebelum dia berniat itu pahala berjamaah dia mendapatkan. Itu beda itu. Jadi imam itu misalnya boleh dia berniat jadi imam di tengah-tengah sholatnya boleh. Dan boleh diikuti oleh makmum ini. Cuma makmum tidak boleh mengikuti kalau dia tidak berniat menjadi makmum pada saat takbiratul ihram. Artinya dengan demikian maka niat seperti itu ya bukan niat sholat. Niat jadi imam itu boleh di tengah-tengah sholat. Itu artinya meskipun dia korban pahala berjamaahnya selama dia belum berniat jadi imam. Dengan demikian maka tadi itu bukan berniat sholat ya. Niat sholat itu adalah pada takbiratul ihram. Itu yang sah. Nah, itu yang sah. Jadi kalau tidak pada takbiratul ihram itu bukan niat yang sah. Tetapi ini sekarang dia mau ikut berjamaah. Bukan niat sholat, ikut berjamaah. Karena yang di sholat sudah dilakukan. Dengan demikian maka ini bukan dikatakan 2 kali berniat. Oke. Jadi yang terjadi seperti ini kan makin itu agak kritis orang-orang. Oke. Kita mau berjamaah apa penawar aku ya dasar. Nah, dasarnya yang saya ingin tanya. Apakah ini adalah pernah terjadi di zaman Betul itu. Nah, betul. Zaman Rasulullah sudah terjadi dan kalau yang begini ini sudah sahih begini itu pasti itu berada dasarnya yang kuat. Pasti dasarnya adalah berdasarkan hadis. Ya, zaman Rasulullah pasti itu ada. Bukan belakangan. Ya, itu pasti. Cuma diteruskan terus sampai dengan zaman sahabat sampai dengan zaman kita. Oke, sila. Bagus supaya berkembang kita kajian kita. Tidak apa-apa nanti pelan-pelan jalannya sampai mana nanti ini kita ikuti aja. Dan supaya lebih jelas, supaya lebih paham kita dengan apa itu ya. Jangan sampai kita salah paham. Oke. misalnya istilah keren makin ini saya tidak rekomendasikan dari Rahman jadi imam. Kemudian dia tetap berjamaah di situ mubarakah karena mungkin bacaannya tidak sempurna, mungkin gerakannya tidak sempurna dan sebagainya. Dapatkah saya pahala berjamaah walaupun berniat mubarakah? Nah, itu karena saya tidak Terus dapatkah? Bagus. Nah, jadi persoalannya adalah ketika imam, ketika imam itu misalnya ada bacaan yang cedera untuk Fatihah misalnya kan, untuk Fatihah. Artinya imam itu tidak baca Fatihah yang benar. Contoh misalnya seorang imam misalnya tidak bisa membaca iyyaka na'budu. Yang dia bisa baca adalah iyyaka na'budu, tidak ada sepedunya maksudnya. Cuma itu memang bawaan seseorang bisa seperti itu kan. Dan ketika itu yang terjadi, maka imam ini ada cedera di dalam membaca Al-Fatihah. Dan karena itu, maka dia tidak sah kita ikuti. Tidak sah justru. Tidak diikuti. Kalau imam itu seperti itu misalnya kan. Bacaannya ada kalimat atau kata yang bacaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya dibaca sehingga menyebabkan artinya berubah. Ini yang tidak boleh. Kalau ada bacaan Fatihah ada kata itu salah dia baca, salah satu kalimat atau kata salah dia baca, salah dalam artian dia baca, ketika dia baca itu akan terjadi perubahan makna.
ketika dia baca seperti iyaka, tidak dia sepadukan maksudnya, itu salah. Dan itu adalah kalau ada imam yang begitu tidak boleh kita ikuti. Kalau kita tahu seperti itu, wajib kita mufarakah, bukan hanya boleh. Kalau yang begitu tuh justru kalau kita umpamanya kedemukan, kita tidak tahu kan, suatu saat kita berimam di tempat orang, di tempat orang lain lah gitu. Imam itu bacaannya jelas-jelas dia iyyaka na'budu, enggak iyyaka na'budu. Itu kata iyyaka maknanya beda. Beda itu. Nah, karena maknanya beda, apa arti iyyaka? Hanya engkaulah yang kami sembah. Kalau iyyaka artinya apa? Itu adalah gendang, artinya iyyaka. Berarti gendang yang kami sembah. Kan beda sekali maknanya. Itu kalau itu yang terjadi, maka kalau makmum selalu seperti itu wajib segera mufarakah, bukan hanya boleh. Wajib mufarakah justru itu. Kenapa? Karena tidak imam ini sudah salah ini. Artinya dia sholatnya tidak sah untuk kita ikuti, gitu loh. Itu dia persoalannya. Jadi kalau terjadi yang begitu, maka kita justru makmum ini jangan ikut imam yang begitu. Dan kalau terjadi seperti itu, ya kita wajib justru mufarakah. Kita tahu. Ya, kalau kita kan tidak boleh imam yang begitu, tidak boleh kita suruh imam yang begitu kan. Orang yang seperti itu tidak boleh kita suruh jadi imam. Hanya dia boleh jadi makmum atau sholat sendirian. Jadi kalau itu dia kalau milih ya persoalan lain. Tapi kalau yang begitu, itu kasus yang terjadi di satu tempat misalnya, itu yang terjadi segera kita mufarakah dan wajib kita. Itu artinya dia tidak sah kita ikuti. Nah, itu yang pahamnya niki. Nggih, gitu dulu ya. Nah, jadi tadi kasus kita mufarakah. Kalau di tengah-tengah sholat kita misalnya ada murakhas namanya, ada uzur syar'i atau kita katakan ada dua istilah, ada murakhas atau ada uzur syar'i, bukan uzur yang tidak syar'i. Dan sekaligus kalau ada uzur syar'i itu ketika kita temukan dalam sholat boleh kita mufarakah. Kalau kita misalnya kita temukan uzur syar'i itu pada diri kita, misalnya sebelum sholat berjamaah, misalnya dalam rangka kita sholat berjamaah, ya maka itu kita didispensasikan atau apa namanya? Didispensasikan apa? Dispensasikan untuk tidak sholat. Artinya boleh, tidak boleh berjamaah, tapi mendapatkan pahala sholat berjamaah. Itu hebatnya. Ya, misal tadi sakit, ya, atau misalnya apa? Nah ini, ya, jangankan ketiduran, ngantuk aja, ngantuk aja, tidak bisa kita mau rebak, kita mau sholat berjamaah, ngantuk lalu kita. Ya, bagaimana itu? Boleh kita tidak berjamaah, hadiri berjamaah di masjid, kantor lalu kita tidur dulu. Nanti sholat sendirian apa? Sholat sendirian seperti itu mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ngantuk lalu kita bagaimana mau? Nah, itu termasuk yang murakhas, termasuk yang uzur syar'i. Uzur syar'i. Jadi kalau umpamanya ngantuk lalu kita ndarak tahadah ilmu sembahyang berjamaah misalnya di masjid ngantuk lalu si pinati, tapi yang biasa kan tetap kita sholat berjamaah. Tapi pada saat itu kebetulan ngantuk lalu, tidak mampu sudah kita sholat karena saking ngantuk lalu. Nah, yang begitu itu tidur, ya. Bukan tidur dapat pahala, sholatnya nanti. Kan saya bangun kita sholatnya, nanti baru sholat setelah bangun. Iya, setelah bangun nanti sholat. Ya, sholat kan sholat sendirian. Syukur kalau teman berjamaah. Tapi kalaupun sholat sendirian di rumah, itu mendapatkan pahala berjamaah kita karena uzur syar'i itu tadi. Ya, ini kebetulan kan, bukan sengaja. Ini bukan sengaja. Tapi karena satu saat kebetulan seperti itu, jangan disengajain. Kalau disengajain tidak masuk. Apalah termasuk orang yang tidak pernah sholat berjamaah, tidak mungkin sih dia dapat.
Tumben dia kena tidur dapat, tidak bisa dapat kalau yang begitu. Itu syaratnya adalah dia biasa sholat berjamaah. Satu saat karena ada uzur syar'i seperti itu, maka dia sholat sendiriannya dihitung nilai pahala berjamaah, luar biasa. Itu namanya murakhas atau uzur syar'i. Atau yang lain, misalnya kasus misalnya yang lain, pas disekan sholat lah kan kebelet lalu kita ini di tengah sholat kebelet, dan sering seperti itu. Apa yang kita lakukan? Lebih baik mufaraqah. Tidak boleh mufaraqah, segera saja Allah. Nah, sesuai dengan rukun syaratnya secara minimal. Cepat-cepatan kita sholat kan, supaya cepat kita salam sendirian. Nah, itu artinya adalah ketika kita mufaraqah seperti itu, kita mendapatkan pahala sholat berjamaah full. Itu namanya karena kita ketemu dengan uzur syar'i atau murakhas. Ini dia. Dan itu banyak itu antara lain. Ya, itu antara lain. Atau misalnya, disebut juga dalam kitab uzur syar'i yang lain, misalnya waktu musim gempa, termasuk itu. Musim gempa misalnya, musim gempa tidak berani kita sholat ke masjid, ya kan? Tidak berani kita sholat masjid karena musim gempa. Ya, sholat di rumah saja, di mana kita aman rasanya. Dan kalaupun itu terjadi, kita tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Itu dia. Itu termasuk itu, ya. Jadi tidak sholat berjamaah, ya. Itu dari sisi bahkan sholat bukan hanya sholat berjamaah, sholat Jumat juga itu termasuk itu. Sampai segitu, padahal itu wajib. Nah, ini pun itu dasarnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau tidak dapat misalnya karena memang ada sebab yang syar'i, tidak apa-apa sholat berjamaah seperti itu. Bahkan dalam kondisi sholat berjamaah, misalnya di sini dikatakan bahwa ya watarki sunnatan maqsudatan. Ya. Kalau imam misalnya meninggalkan sunat maqsudah kata syahudin, sunat yang tinggi kesunatannya, misalnya tasyahud awal misalnya itu ditinggalkan oleh imam. Ini masalahnya. Ketika imam meninggalkan tasyahud awal rakaat kedua, dia naik langsung ke rakaat ketiga. Persoalan apa, dia lupa atau sengaja, ya. Nah, dalam hal ini makmum disyariatkan atau dibolehkan untuk mufaraqah. Ya, biar imam sudah melanjutkan untuk yang rakaat ketiga dan seterusnya, kita mufaraqah saja. Karena kita ingin mengerjakan tentang sunat maqsudah namanya, termasuk tasyahud awal. Itu lebih baik mufaraqah kita. Ya, lebih baik mufaraqah. Atau alternatifnya adalah mengikut imam. Berarti tidak tasyahud awal sama-sama imam kita juga tidak boleh. Tetapi dalam hal ini kalau kita misalnya mau pisah sama imam, boleh mufaraqah yang diperbolehkan. Itu nama uzur syar'i. Boleh. Nah, cuma di sini persoalannya ini beberapa kali kasus terjadi di beberapa tempat. Ya. Kalau imam naik ke rakaat ketiga tanpa ikut melaksanakan tasyahud awal, ya, makmum ada yang negur misalnya kan, subhanallah. Imam ini persoalan kalau imam ini sudah berdiri tegak terus dia kembali, nah ini menjadi masalah besar. Nah, dia kembali turun untuk tasyahud awal, duduk tasyahud awal. Ini masalahnya. Kalau ini yang terjadi, maka imam itu batal sholatnya.
Itu dia. Imam yang begitu tuh ketika dia sudah tegak berdiri, turun untuk duduk tasyahud awal, itu imam itu batal sholatnya. Karena batal, maka apa? Makmum tidak boleh ikut. Jangan ikut. Di sanalah makmumnya itu harus mufaroqah. Itu alternatifnya. Makmum wajib, bahkan harus bukan hanya harus wajib mufaroqah makmum itu. Jangan mengikuti sama sekali imam. Tapi ini ada kejadian saya waktu di Demak Bali itu, kita sholat berjemaah. Itu sholat asar. Jadi imam itu 3 rakaat gitu loh. Saya juga nggak ingat juga itu, tapi yang lain itu subhanallah, tapi nggak ingat, nggak dengar oleh imamnya. Itu salah. Tadi 3 rakaat Pak sholatnya katanya. Ya karena udah bilang semua 3 rakaat, saya sendiri sudah dengar saya di agak pojok. Gitu. Akhirnya ya kalau itu pulang aja sholat bang. Nah. Sholat saja, gitu kan yang lain kan dengar. Akhirnya yang lain itu ya anda sholat. Enggak sholat maksudnya? Enggak sholat sendiri. Jadi kan tadi kan imam kan hanya 3 rakaat. Tapi kan dia tak tahu bahwa sholat imam itu hanya 3 rakaat. Tapi dia ikut. Gitu loh. Enggak mufaroqah? Enggak. Dia ikut. Dia ikut 3 rakaat. Iya ikut 3 rakaat. Dia tahu dia imamnya 3 rakaat, dia ikut 3 rakaat. Bukan, seharusnya bukan diulang sholat itu. Syariatnya mengatakan bahwa ketika misalnya mengingat imam, imam tadi kan 3 rakaat. Oh iya, misal ambil aja rakaat yang pertama, rakaat yang berikutnya. Ikut salam. Ya makanya setelah salam. Enggak, dia enggak ikut bubar. Ya, itu yang tidak benar. Itu tidak sah sholatnya kalau yang begitu tuh. Itu salahnya adalah sholat, enggak sah gitu kan. Oh enggak apa-apa kata imam. Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Jadi kalau terjadi kasus misalnya, Saya ini sholat sendiri. jangan ulang, seharusnya pelongo. Tidak benar itu ngulang itu. Ya karena belum tahu ya, oke. Saya ikut salam dengan 3 rakaat. Iya, Saya tak ingatkan gitu. iya, iya betul. Ketika ingat, oh sudah salah saya 3 rakaat sholatnya kan. Seharusnya pelongo itu berdiri saja untuk ngambil rakaat keempat. Dan saya ingat waktu itu enggak ingat. Ya kan ngulang-ngulang sholat. Ini maksudnya begini, setelah sholat selesai Salam. Nah, iya. terus imam yang lain yang semuanya Makmum bubar. oh itu hanya 3 rakaat. Iya. Terus pelongo? Saya bilang saya nggak tahu Iya. Berarti? saya ragu juga saya karena hanya 3 rakaat ya sholat sendiri saya ulang. Ah itu yang tidak benar makanya. Yang lain itu tetap ikut. Iya. Jangan yang lain, pelongo saja sekarang kasusnya. Yang seharusnya pelongo begitu Anda tidak tahu dan setelah salam Bapak tahu, bukan sah. Setelah Bapak tahu, oh ternyata tadi 3 rakaat saya ngikut yang salah kan gitu. Karena itu maka ngambil saja yang 1 rakaat sendirian berdiri. Enggak, maksudnya kan kita sudah salam semua saya. Walaupun sudah salam, justru kan sudah salam. Justru yang sudah salam itu gitu. Ragu saya, akhirnya Apalagi ragu. saya melaksanakan. Bukan, makanya enggak benar yang begitu tuh. Bukan ngulang sholat itu bukan solusi. Solusinya adalah berdiri untuk mengambil yang 1 rakaat yang menjadi 4. Kalaupun misalnya sudah ngomong enggak apa-apa. Walaupun sudah ngomong, Iya, walaupun sudah ngomong, bahkan sudah jalan-jalan di dalam masjid sedikit, boleh. akhirnya itu sudah saya salah. Itu dia. Jadi misalnya begini, kalau umpamanya kita diperingatin orang, Bapak kurang 1 rakaat. Oh begitu ya, kurang 1 rakaat, saya berdiri saja walaupun sudah ngomong. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ketika kita sudah salam, itu keluar sholat. Keluar dari sholat. Ketika kita sudah sholat, boleh ngapain saja yang membatalkan sholat, boleh kita lakukan. Nah, tetapi ketika kita berdiri, kita masuk lagi dalam sholat namanya. Dalam sholat, ya. Masuk dalam sholat kita berdiri. Ya, berarti kita berdiri itu berarti kita mengambil rakaat. Walaupun kita sudah salam, sudah bahkan di dalam kitab dikatakan walaupun kita berjalan-jalan sedikit, tidak terlalu lama sampai ngomong-ngobrol apa, astagfirullahaladzim kurang, berdiri aja terus. Tidak perlu mulai sholat. Jangan, itu bukan solusi, bukan syariatnya begitu. Jangan mulai sholat. Iya, tidak bisa, tidak apa-apa. Bukan itu syariatnya. Nah itu makanya kita harus paham ilmunya yang penting. Oke. Iya, salah itu. Iya.
Kalau ya masalah ilmunya yang penting. Ya, bukan disuruh ngulang kalau memang kita begitu. Ya kita disuruh untuk nambah. Karena ini kan sudah ngomong, enggak apa-apa. Iya, sudah salam. Iya, sudah salam terus ngomong kan? Iya, iya, berdiri saja langsung. Wah, itu dia. Iya, iya, walaupun berdiri ngincang-ngincang sedikit itu boleh. Baru diingatkan misalnya, boleh itu. Ya, enggak baru, bapak yang baru tahu gitu masalah. Ya, itu dia makanya. Ya, kalau sudah itu oke lah. Tapi untuk yang berikutnya ilmunya yang kita pakai. Ya, ilmu sholat itulah banyaknya, begitu banyaknya ilmu sholat seperti itu gitu. Termasuk yang ini. Itu dia. Iya, itu dia persoalannya. Dan memang kalau yang detail seperti ini yang lebih komprehensif tidak akan kita dapatkan kalau ngaji sambil-sambilan gitu. Nah, harus cara yang begini baru bisa agak tuntas. Itu pun agak tuntas. Tidak 100% tuntas, masih ada. Ya sih banyak, tapi yang penting-penting ya sudah bisa kita bisa dapatkan dengan mengaji untuk kitab ini misalnya kan. Itu terkait dengan mufaraqah. Tetapi ada juga mufaraqah yang wajib kita lakukan, ada. Yang wajib kita ada mufaraqah yang boleh tapi makruh, dan yang kedua adalah mufaraqah boleh tapi tidak makruh. Dan yang nanti berikutnya adalah mufaraqah justru wajib kita mufaraqah. Termasuk kasus yang tadi itu. Nah, ya imam yang naik pada rakaat ketiga tanpa tasyahud wajib kita mufaraqah. Langsung batal Ustaz imam itu. Kalau berdiri tegak batal. Batal imamnya. Itu batal itu. Imamnya yang batal. Ya. Karena imam yang batal, ingat kalau imam batal salatnya wajib segera kita mufaraqah. Wajib segera dengan segera. Begitu batal wajib segera mufaraqah. Itu dia. Jadi kalau imam batal jangan lama-lama mufaraqah. Kalau lama-lama mufaraqah, kita yang batal sholat kita. Karena mengikuti imam yang batal sholatnya kan gitu. Jadi walaupun imam itu turun, ambil tahiyat awal, kita mufaraqah di sana. Iya, justru mufaraqah. Enggak usah ikut imam lagi, dia mau apa-apain sudah usah batal sholatnya. Enggak usah lagi sholat gitu. Enggak usah lagi sholat. Ngapain? Kan mufaraqah tadi. Enggak boleh mengulangi kalau. Oke. Tadi masih masalah mufaraqah ini. Jadi kita sudah ikut sama imam, tapi seperti tadi karena kita ada unsur syar'i, karena sakit perut atau bagaimana. Iya. Nah, kita di saf pertama umpama. Apakah kita harus mundur atau Ya orang sakit perut. Iya. Yang nama sakit perut sudah mufaraqah di tempat kita itu yang ngapain di mana-mana. Mundur pergi sih orang kita sakit perut. Jangan buat tengah saf. Jangan diam di sini orang sakit perut. Pulang sudah itu ke kamar kecil. saya pikir baru kita mundur. Jangan mufaraqah di tempat itu. Jangan berubah-ubah tempat. Jadi orang sedang berdiri kita sudah begitu jadinya. Iya, jadi urusan kita mau cepat, cepat kita kan. Nggak sakit perut. Dan supaya cepat selesai supaya kita bisa segera menunaikan hajat kita kan gitu. Jadi nanti ya keluar terus begitu salam sendirian kan. Nggak usah urus orang ini kita sakit perut. Dan itu mufaraqah yang itu boleh. Dan kalau mufaraqah yang boleh seperti ini uzur syar'i, karena uzur syar'i maka kita mendapatkan pahala berjamaah full. Nah itu dia. Nah kalau seperti ini Pak Ustaz, seperti apa yang tadi tanyakan sama Pak Haji Jem, bahwa imam ini pada rakaat pertama terus baca Fatihah kan betul? Ya ada di sana yang kurang pas lah begitu. Lain artinya kita boleh langsung mufaraqah di sana atau kita wajib sendiri karena baru mulai. Iya, tapi udah takbiratul ihram kan, belum masuk. Jadi kita sendiri sholat jadinya. Iya, mufaraqah. Tapi gerakannya tetap ikut berjamaah. Enggak boleh. Masa ikut berjamaah sholat sendiri. Mufaraqah itu masuk jadwal. Artinya kita batal atau kita Imam batal. Imam kan kita ikut imam. Tidak boleh, itu yang enggak boleh. Kalau kita ikut
ya kalau kita ikut sudah mufarakah, batal sholat kita, itu persoalan. Misalnya seperti yang contohkan tadi, saya melihat kurang rukun 13-nya Pak Haji Rahman. Ini mohon misalnya Misal ini misal. saya berniat tidak berniat untuk berjamaah. Saya berniat untuk mufarakah, sholat sendiri. Nah, kan berarti menurut yang saya dengar dulu ini mudah-mudahan tidak salah. Kita tetap ikut gerakan imam, tapi niat kita itu adalah sholat sendiri. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh mengikut imam sementara kita sudah mufarakah. Ya, jadi sendiri-sendiri sudah sholat kita selesaikan sendiri. Tidak boleh kita misalnya seperti tadi kasus kita sudah mufarakah terus mau mengikuti imam. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang sholat sendiri ngikut imam lagi, tidak bisa. Dan imam itu kebetulan imam yang sudah batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Tapi nah itu kembali kepada mufarakah yang model pertama tadi, tidak ada uzur syar'i. Boleh, cuma makruh. Tetapi ketika jangan ikuti imam. Tidak boleh kita ikuti. Orang kita sudah sholat sendirian. Yang wajib kita lakukan yang kita lakukan sendiri. Jangan sama sekali menggantungkan sholat kita kepada orang lain yang bukan kita berjamaah kepada orang itu, tidak boleh. Iya, tetapi gerakan sholat kita gantungkan kepada orang yang bukan jadi imam kita lagi, kan itu. Ya, kita menggantungkan gerakan sholat kita kepada orang yang bukan jadi imam kita lagi, kan? Itu tidak sah. Nggih. Karena begini Ustaz, misalnya kan kita pernah diajak sholat tasbih. Sholat tasbih itu kan tidak ada berjamaah. Dan sholat sendiri-sendiri sholat tasbih. Ya, kalau sholat berjamaah boleh. Kamu mubah. Nggih. Ada yang memposisikan diri jadi imam, tapi niatnya tetap niat sendiri, mufarakah kan niat Ya. sendiri untuk sholat tasbih. Tapi dia gerakannya itu seperti tidak bermakmum. Tapi tidak bermakmum. Tapi tidak bermakmum. Tidak berniat bermakmum. Nah, itu yang tidak boleh. Menggantungkan gerakan sholat kita kepada orang yang bukan jadi imam kita, itu yang tidak boleh. Ketika dia ruku kita ikut, padahal kita sholat bukan berjamaah sama dia. Tidak boleh, tidak sah sholat kita gitu. Apa bedanya kalau begitu Pak? Karena pernah kita lakukan jujur lagi di Oke. kita waktu itu pada imam sebelum pada pengajian seperti ini kita diajak untuk sholat tasbih. Tapi mengikuti itu yang tidak benar, tidak boleh. Intinya adalah kita tidak boleh menggantungkan gerakan sholat kita kepada seseorang yang bukan menjadi imam kita. Itu intinya. Kalau itu yang kita lakukan, maka sholat kita tidak sah. Itu aja. Kalau imam bagaimana? Imam itu sah sholatnya. Kita yang menjadi imam tidak sah sholat kita. Karena kita menggantungkan gerakan sholat kita kepada orang yang tidak menjadi imam kita. Itu prinsipnya. Kalau begitu apa bedanya kalau kita datang sudah selesai orang sholat, kemudian ada yang sholat sunat, terus kita ikut? Itu kan baru, itu berarti kita berjamaah baru. Nah kan seperti tadi, Ya. tadi juga sudah dia jadi imam, tapi
Dia tidak berniat dari awal, tidak berniat menjadi makmum, tidak berimam ke sana. Yang banyak lah begitu ya. Yang mana maupun yang sedikit, misalnya begini. Ada satu orang sholat, ini ada yang ikut, tapi dia pada takbiratul ihramnya tidak berniat menjadi makmum kan? Itu syaratnya kan? Kalau dia tidak berniat menjadi makmum pada takbiratul ihram lalu ikut orang, itu tidak sah sholatnya. Ikut gerakan orang yang di depannya, yang bukan imam. Itu bukan imam kita jadinya, karena tidak pernah berniat kita menjadi makmum untuk orang itu. Nah ini maksudnya. Itu yang tidak, sholat kita yang tidak sah. Saya pikir baru imam itu tidak berniat jadi imam, tapi ada makmum yang persoalan imam mau berniat menjadi imam atau tidak itu sah kita ikuti. Cuman dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah imam yang seperti itu. Gitu. Jelas sedikit? Nah itu dia. Baik. Kita mungkin jalannya ya tidak cepat ya. Untuk yang ini ibaratnya paling-paling dua baris 3 tidak apa-apa. Ya, udah lebih jelasnya enggak apa-apa. Nanya aja, kalau yang misalnya tidak bisa jawab langsung, dia akan cari di kitab-kitab yang lain, saling kait-mengkait. Nggih, sila. Nggih. Witir. Dia lihatnya 3 rakaat. Pada rakaat kedua, dia tahu-tahu dia sudah tasahud awal. Kemudian, Assalamualaikum, dia menanyakan dia kali ngancam sah tidak sholatnya. Untuk sholat witir yang ketiga, sah. Itu yang tadi itu kasus tadi itu. Kasus tadi itu persis. Iya, apalagi sekitar assalamualaikum dia sudah ngomong, tidak apa-apa, sah. Naik lagi, sama dengan kasus tadi itu. Sah sholatnya, mengambil yang ketiga, sama kasus yang tadi itu. Iya, dia salam pada. Iya, itu. Ingat? Iya, itu ngambil lagi 1 rakaat itu. Walaupun sudah salam, apalagi sudah salam doang, sudah ngobrol sebentar, tapi ya masih bisa. Iya masih bisa lanjutkan. Jangankan sekedar salam doang, perlu ingat, ada apalagi itu. Ini ngobrol saja, tapi ya kan ngobrol lama. Enggih, itu dia. Ya, jadi ambil saja rakaat yang berikutnya. Itu bagus itu, yang seperti itu. Nah sujud sahwi lain, sujud sahwi sih jelas sujud sahwi kalau mau, kalau sunat juga sujud sahwi, kalau tidak sah. Kalau tidak juga sah sholatnya. Kalau sujud sahwi itu bagus. Nah, tambah lagi. Iya, setelah nambah lagi ya sujud sahwi nanti sebelum salam. 2 kali. Satu. Apa? Saya sholat sunat qabliyah ya, salat maghrib. Lalu ada orang datang ikut berdoa belakang. Kan tidak apa-apa. Ada begini, salam kan dia boleh ikut berdoa karena dia sholat wajib niatnya di belakang itu. Kan sudah kita bahas itu kan boleh. Iya, boleh gitu. Kan sudah kita bahas itu pada waktu itu. Baik, wallahu a'lam bishawab, sudah lewat ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak apa-apa nanti